Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi amarna bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi wa huwa astaqul qailin. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, berkahnya pada kesempatan hari ini kita bisa mengerjakan ketaatan pada Allah. Kesyukuran kepada Allah min jami'in ni'am, kan nikmat yang begitu banyak. Terlebih nikmat kita memasuki bulan yang barokah, yaitu bulan Ramadan, yang Allah jadikan bulan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih punya nilai di hadapan manusia, terlebih kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Quran. Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi semua manusia, seluruh manusia. Tidak hanya orang iman, tidak hanya orang muttaqin yang bertakwa, tapi seluruh manusia ini kalau mau mengambil pembelajaran, mengambil satu ibrah, mau mengkaji, belajar, mentadabburi Quran, itu dapat petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin, berarti bayan. Bayan itu menjelaskan, akan melihat apa tujuan hidup. Kula panjenengan poso niku napa tujuane? Mboten poso mingelak ngelu-ngelih. Ning poso niku kan nyoto Allah ndawuhaken, Allah merintahkan kita supaya apa? Kita punya nilai. Coba ketika kita melihat puasannya, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Kita lihat puasannya ular niku Bu. Niku piyambakipun ular kiwe lahir teng nggen godhong. Ning godhong niku lak ya ora dunung niku pangane. Rikala ular wis dunung pangane godhong, kabeh godhong gedang dok rowak. Mula ular akhirnya menika lemu, bahasan lemu suatu ketika Allah jadikan dia punya instinktif, dia punya gharizah, dia kemudian berpuasa. Dia tidak makan dan minum dalam kurun waktu tertentu, dan begitu dia keluar dari kelontongan. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya orang itu beruzlah. Kalau sudah keluar uzlah, apa yang terjadi? Yang ulat medeni, apa meneh ibu-ibu niku nek weruh ular niku girap-girap, lembengok serone rajamak. Wah, ular ternyata hanya ulat kecil. Tapi ketika dia sudah mau beruzlah, dia kemudian berpuasa, apa yang terjadi? Dia menjadi kupu-kupu yang terbang, dan terbang pun itu di taman-taman, dia makannya pun hinggapnya di bunga, lemencok nong kembang. Akhirnya kewan makhluk kabeh sing biyen rapati seneng
ular yang sudah berubah menjadi kupu-kupu, subhanallah. Apalagi ibu-ibu, mbak-mbak niku sing duwe bros ya brose kupu. Ora ana brose kok ular gedung. Ora ana kok nganggo apa bros atau punya gambaran atau punya perhiasan yang bermotifkan ulat. Tapi motifnya adalah kupu-kupu. Coba kita lihat ada apa itu alas tidur itu namanya itu spray, itu juga dari kupu-kupu. Mungkin ada juga yang gambar apa pakaian itu gambarnya kupu, karena angkat derajatnya Allah. Itu namanya wabayinatin minal huda wal furqan, dari petunjuk dan membedakan. Allah jadikan Quran adalah pembeda. Bapak Ibu yang kami hormati, dan manakala kita mau mengkaji Quran, itu Quran tidak hanya memberikan petunjuk, tapi Quran itu jauh akan menjadi hujjatul laka wa alika, akan menjadi pembela kita. Maka kalau kita doa waj'alni hujjatan ya rabbal alamin, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Jadi menjadi hujjah, pembela kita. Tidak hanya menjadi pembela, tapi menjadi syafaat. Maka dalam hadis Imam Muslim menyabdakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Qur'an, fa innahu sak temene Qur'an iku ya'ti, nekani maring sira, nggih, nekani ya'ti yaumal kiamah, di hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat li ashabi. Siapa? Ashabi asbihil Qur'an, jadi orang yang ahli Qur'an. Subhanallah. Bahkan ada hadits yang dari Imam Tabarani dan disahkan juga oleh hadits jamaah. Banyak sekali para riwayat meriwayatkan hadits ini, bahwa Al-Quran war Ramadan yashfa'ani yaumal qiyamah. Quran dan Ramadan dua-duanya mensyafaati. Ya, dua-duanya akan beri pembela, akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Bahkan Ramadan itu akan bilang, ya, akan bilang, puasa itu akan bilang, yaqulu siyam Rabba inni mana'tuhu ta'am wasyarab fin nahari fasyafa'ni fihi, gitu. Wahai Tuhanku, saya menahannya orang ini untuk makan dan minum karena dia ingin berpuasa, maka mohon engkau berikan syafaat pertolongan pada orang itu. Belum selesai itu, ternyata Quran pun membela orang itu. Rabba inni mana'tuhu an-naum bil-laili fasyafa'ni fasyafi'ni. Jadi dia berikan pertolongan kepadanya ya Allah melalui aku ini, gitu. Jadi subhanallah, ternyata Quran juga membela. Akhirnya hamba yang dia itu mau disiksa, wa yasyafa'an, dua-duanya terbela oleh Quran dan Ramadan. Maka Ramadan wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Quran dan Ramadan dua-duanya mensyafaati. Oleh karena itu bulan Ramadan bulan yang sangat tepat untuk kita membaca Quran, untuk kita mengkaji Quran. Mari Quran kita khotamkan, mari Quran kita baca, kemudian kita tadabburi, kita bersama-sama. Kita bangkitkan para jamaah untuk mencintai ayat Allah, mencintai membaca Quran, bahkan di rumah-rumah kita. Zayyinu manazilakum bisalah wa tilawatil Quran. Hiasilah tempat kamu tinggal. Dengan apa? Dengan membaca Quran, dengan sholat dan membaca Quran. Jadi baca Quran, mari kita baca Quran. Di Ramadan ini luar biasa. Para jamaah ketika satu rumah membaca Quran, alangkah indahnya. Tapi ketika kita coba, kalau Ramadan berlalu, kemudian dia tidak lagi membaca Quran, asik bacanya, baca WA. Jadi kita kalau kita kaji, kita lebih banyak membaca WA daripada membaca Quran. Subhanallah, inilah PR kita Bapak Ibu. Monggo, jadi kalau bisa
one day one juz, satu hari satu juz, itu paling luar biasa. Kalaupun tidak bisa ya paling tidak ahabul a'mal ad-dawamuha wa inqala. Jadi ad-dawamuha mudawamah lah. Mudawamah satu surat lah, satu ayat lah, satu ya kalau satu ayat ya sangat pendek. Misalnya satu rubuk, syukur nanti satu ada bacaan subhanallah itu. Kemudian puasa, mari puasa kita jadikan, dan siapa yang puasa man shoma Ramadan tuma azbihu syitan min syawal kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan, dan kita lestarikan puasa ini tidak hanya Ramadan. Nanti kita 6 hari kita kerjakan namanya puasa Syawal kasiyamid dahri, maka seperti puasa sepanjang masa subhanallah. Maka puasa dan Ramadan, ya puasa Ramadan dan Al-Qur'an memberikan syafaat, pertolongan. Jadi dengan baca Quran, Allah akan jadikan bacaan Quran itu membela kita. Ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Dan hadis yang lain, orang yang mahir baca Quran, maka Allah jadikan satu kemenangan, satu keberkahan apa? Ma'as safaratil kiramil bararah. Besok akan besok bersandar, akan duduk bersama ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang hebat. As-solihin ulama wal musannifil wal mukhlasin, para anbiya, para nabi, para mujahidin, orang-orang itu semua akan duduk bersama-sama ahli Quran. Waladina orang-orang yang dia belajar Quran, membaca Quran, yaqra'unal Quran wa yatata'ta'a fihi alaihi syakon. Dia bacanya aku le maca iki gudal-gradul, muni sin ya ora iso, muni shot ya ora iso. Mocone ra cetha. Itu sudah pahala, apa lahu ajron. Dia dapat 2 pahala. Jadi baca Quran angel saja dia terbata-bata sudah dapat pahala. Maka baca Quran itu subhanallah dalam kitab Ausfuriyah itu pernah dibacakan bahwa wa amalun makfiyina, amalnya orang-orang yang kaya. Itu ternyata orang yang dia mau membaca Quran. Mangqara aman sapa qira'a sing mau ngucap apa alif lam mim, siapa yang membaca alif lam mim itu akan diberi pahala, bukan satu huruf satu kaitan, tapi walakin alif harfun lam harfun wa mimun harfun. Jadi satu bacaan alif harfun, alif satu huruf, lam harfun satu huruf, mim satu huruf. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Man jaman sapa jaa kang wis rawuh ngersani Allah bil hasanati nggawa sak hasanah falahu mongko kaduwe wong iku asyru amsalha 10 ambalan. Jadi orang yang meninggal itu baca Quran besok kaya raya. Maka amalun makfiyin, yang amalnya orang kaya itu bukan amalnya orang-orang yang ternyata sedekah, tapi orang yang baca Quran. Maka sebagai orang yang baca Quran, baca Quran apalagi ya ahli, maka ma'as safaratil kiram al bararah. Subhanallah. Maka mari Quran kita kaji. Ternyata tidak hanya itu, Quran yang lebih hebat itu menolong orang yang akan membaca Quran. Nah, ahli Quran mau disiksa di kubur itu dibela Qurannya. Rabbi manatuhu naum fil laili Ramadan. Tuhan, orang itu tidak tidur di malamnya litilawatil Quran karena baca Quran. Orang krono gaple gitu ya. Bukan karena begadang tidak jelas, tapi baca Quran. Maka biasakan mari, apalagi kita ada yang di yang ada di Kemenak di subhanallah atau dimanapun lah, tidak hanya Kemenak, semua yang abdi negara, mari biasakan baca Quran. Alhamdulillah, kalau kita sudah terbiasa baca Quran, terbiasa khotam Quran, itu kita akan hilang. Alhamdulillah, saya berusaha betul. Jadi dulu bahasa sahabat Rasulullah itu 3 hari khotam Quran. Alhamdulillah saya tadi malam sudah khotam Quran. Jadi 4 hari kita berusaha. Belum banyak kita baca Quran. Sehari kita usaha baca Quran. Siang itu nganggur ngapain? Mau coba WA, harap cedok. Kita baca Quran. Subhanallah. Mripate awake dhewe ya Allah, nek nggo maca WA ki 2 jam kuat. Nek maca Quran ki salam bar ki ya Allah ya Allah Pak Dukuh kae. Surah kuat wis mripate pedes wah ya Allah ya pedes ra jama. Jelas itu mripat kita itu memang kalau dalam kaidah itu Bapak namanya surga itu wa khufifatil jannah bil makari. Surga itu yang lindungi itu bil makari. Soalnya ya enggak menyenangkan, maca Quran ra nyenengke blas, enggak nyenangkan. Tapi kalau kita yang ahli Quran, kita yang biasa Quran, insya Allah sehari tanpa Quran kita akan rugi, subhanallah. Jadi monggo, ini yang lebih utama, aku Quran itu bisa menyelamatkan kita, mensyafaati kita. Ini yang sangat luar biasa. Jadi
kita berusaha sehari untuk Quran, dan tidak hanya cukup Quran ya. Jadi kita mari kemudian kita belajar mentadabburi Quran, kita kemudian mempelajari apa hikmahnya Quran ya. Jadi insya Allah kalau kita tahu Qurannya, kemudian kita terjemahkan, kita implementasikan dalam kehidupan, insya Allah itu sangat luar biasa ya. Jadi kita akan menuju kepada kehidupan yang insya Allah diberikan petunjuk Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Itu dalam akhir surat Bani Israel. Yang paling bawah itu. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya ini Quran yahdi, memberikan petunjuk lillati hiya aqwam. Orang yang ikutnya hidupnya aqwam. Apa itu aqwam? Hidup yang berdiri betul, urip sing tak temene, orang yang urip-uripan. Hidup yang tahu tujuannya. Ya, aqwam. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang beramal soleh, anna lahum ajrun kabira, bisa dapat pahala yang besar. Wa alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Jadi Quran itu apa? Wa a'tadna alladziina la yu'minu, memberikan ancaman pada orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Ya, apa itu? Besok dia akan diancam adzaban alima, azab yang sangat perih, azab yang sangat menyakitkan. Subhanallah. Oleh karena itu, mari Ramadan saat kita kembali kepada Quran. Quran adalah menjadi amalah kita, way of life, menjadi pedoman hidup kita. Bahkan Quran adalah hidup kita, naluri kita. Segala sesuatu mari kita amalkan Quran. Bahkan ajarkan anak kita Quran, ya. Jadi alimu auladakum, ajarkan anak kamu bidilawatil Quran, Quran. Fa inna hamal Quran dilin alsyilah yaumadillah ila dilu. Di hari besok tidak ada perlindungan, ternyata Quran yang akan memberikan insyaallah pertolongan dengan izinnya Allah. Yaumadillah ila dilu, tidak ada perlindungan kecuali dengan Allah. Ternyata Quran menjadi syafaat kita semua. Demikian, jadi insyaallah mari Ramadan kita jadikan untuk tergugah hati kita untuk melakukan puasa, dan malamnya kita baca Quran, dan tidak hanya malamnya, mungkin siangnya juga, waktu-waktu kosong, mari kita al-yaum ma'al Quran, sehari dengan Quran, kita berusaha untuk khotamkan Quran. Jangan tidak khotam, kita salafus soleh dulu 3 hari khotam Quran. Mari kita susah, kita biasa khotam Quran. Insyaallah kita dulu, kiai saya itu bahkan 1 Ramadan 8 kali khotam. Saya bayangkan, ya Allah, niku khotam 8 kali piro sedina, ya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan dan insyaallah disamakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan pertolongan ibtighal limardatillah, syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin radhiyallahu ta'ala an sahabatina ajma'in. Alhamdulillah bil hamdi yafi ni'ama wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sandik. Allahumma ja'al qur'ana lana hidayatan ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah waj'al Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna taqabbal qiyamana siyamana ta'abbudana takhusyun wa tilawatil qur'anana wa sadaqata wa jami' a'malana fi ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu nabiyina Muhammad khair khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.